menilai bahwasanya Bapak Ganjar ini adalah sosok pemimpin yang dengan segudang prestasi, di mana beliau juga sangat pro terhadap kaum milenial, beliau juga sangat mendukung perempuan-perempuan, dan beliau juga sangat mendukung penggiat UMKM. Pak Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak yang baik, yang bersih kan, dan beliau juga sangat pro terhadap kebijakan perempuan. Sampai-sampai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pujian kepada Pak Ganjar selaku Gubernur Jateng atas keberpihakan Pak Ganjar terhadap perempuan anak. Kami di teman Ganjar atau bersama komunitas-komunitas relawan yang lain ya, kami sangat menghormati proses demokrasi yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, bahwasannya pencapresan siapa yang boleh mengusung capres itu adalah partai politik gitu. Tapi yang dapat kami lakukan kepada partai politik itu adalah, halo, di sini ada satu kandidat ya, yang selama beliau menjabat jadi pejabat daerah, beliau melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali ya. Dan oleh karena itu maka secara organik lahirlah kelompok-kelompok relawan. Dan oleh karena itu secara organik juga elektabilitas beliau menjadi paling tinggi. Jadi kalau partai politik kemudian melupakan Pak Ganjar, it's your loss. Nah, dua figur utama yang tinggi elektoralnya, capres maupun cawapresnya, ini ketika disimulasikan akhirnya tidak terbantahkan. Angka 44% itu menasbihkan bahwa posisi Ganjar dengan Sandi ini sangat diminati oleh publik gitu ya. Nah, ini kan bacaan survei, potret dari grassroots begitu ya. Tetapi kan kembali lagi seperti relawan Ganjar sampaikan tadi gitu ya. Ini semua keputusan yang ada di elit partai politik begitu. Baik, Pak Trio. Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno dinilai cocok berduet di Pilpres 2024. Muncul dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berduet dan maju di Pilpres 2024. Sejumlah emak-emak dan generasi milenial di Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap Ganjar untuk maju sebagai calon presiden. Sebagai wakilnya, mereka menyodorkan nama Sandiaga Uno. Sebagai bentuk dukungan konkret, mereka kemudian mendeklarasikan pasangan Ganjar Sandi sebagai calon presiden dan wakil presiden di halaman parkir UTC Convention and Hotel, Sabtu 6 Agustus 2022. Acara deklarasi pasangan Ganjar Sandi diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri Gagasan alias Gabungan Ganjar Sandi. Acara dikemas kreatif dengan fun aerobik. Dukungan yang diberikan itu bukan tanpa alasan. Ganjar misalnya, ia merupakan figur yang sukses membangun ekonomi dan pengembangan Jawa Tengah dari berbagai aspek. Di sisi lain, Sandiaga Uno merupakan figur muda kreatif yang mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arum misalnya, emak-emak asal Semarang ini mengaku Ganjar Sandi merupakan dua figur yang cocok berduet di Pilpres 2024. Pak Sandar dan Bang Sandi sangat ideal diduetkan pada Pilpres 2024. Keduanya memiliki kecakapan untuk membangun kemajuan bangsa ini ke depannya, kata Arum. Arum optimis di tangan Ganjar Sandi, Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat dalam berbagai sektor. Saya yakin Ganjar Sandi akan membawa Indonesia semakin maju, kata Arum. Hal senada diungkapkan oleh Ari. Ia menilai Ganjar dan Sandi adalah dua figur dengan kinerja terbukti dan teruji. Pak Ganjar sudah terbukti kinerjanya, begitu juga dengan Bang Sandi. Saya tahu bagaimana keduanya turun ke pelosok-pelosok untuk menyapa masyarakat, kata Ari. Tak hanya emak-emak, generasi milenial juga ikut ambil bagian memberikan dukungan kepada Ganjar dan Sandi. Salah satunya adalah Suwarni. Menurutnya, sebagai generasi milenial tentu mereka membutuhkan figur yang kreatif dan inspiratif. Dan hal itu ada pada diri Pak Ganjar dan Bang Sandi. Saya kira mereka adalah pasangan ideal pada pemilu 2024 mendatang, ujar Suwarni. Kinerja yang sudah teruji dapat dijadikan tolok ukur mengapa kedua tokoh tersebut layak untuk disandingkan. Sebagai anak muda, tentu mereka berharap pemimpin negeri ini ke depannya dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Saya kira Pak Ganjar dan Bang Sandi bisa menjadi panutan untuk generasi milenial, ucapnya. Tak hanya pandai dalam menyelesaikan problematika,
Ia menilai Ganjar dan Sandi adalah sosok yang dapat menyerap aspirasi langsung tanpa sekat. Kita butuh pemimpin yang aspiratif dan dekat dengan rakyat. Kedekatan itu tak hanya secara fisik saja tetapi juga secara pemikiran, ungkap Suwarni. Tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024 yang telah dimulai tahun ini memunculkan nama sejumlah tokoh politik. Di antaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka digadang-gadang maju sebagai kandidat calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Terkait hal itu, sosok pendamping ketiganya pun mengerucut kepada Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu diyakini banyak pihak menjadi calon wakil presiden 2024. Pasalnya, Sandiaga Uno memiliki kedekatan dan rekam jejak politik dengan ketiganya, terlebih dengan Anies dan Prabowo. Sandiaga Uno diketahui mendampingi Anies dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Selanjutnya, Sandiaga Uno mendampingi Prabowo dalam Pilpres pada tahun 2019. Yang sudah dideklarasikan itu Pak Prabowo, itu mantan saya juga, mantan pasangan waktu Pilpres 2019. Sekarang Pak Anies dideklarasikan juga, itu mantan pasangan waktu Pilgub. Untuk Pak Prabowo dan Pak Anies sendiri tentunya kami pasti mendoakan yang terbaik, kata Sandiaga Uno. Tapi pada intinya ini menunjukkan bahwa dinamika politik semakin meningkat. Semua harus menyiapkan diri memasuki tahapan dari pemilu 2024. Namun, masalah ekonomi ini yang harus kita lebih kupas tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi resesi potensi tahun depan dan inflasi yang kita hadapi tahun ini, paparnya. Oleh karena itu, terkait dinamika politik yang terus berkembang, Sandiaga Uno mengaku menyerahkan seluruh keputusan kepada partai politik. Dirinya menegaskan kini tengah fokus dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Apalagi lanjutnya merujuk pernyataan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo, kondisi ekonomi bangsa akan dihadapkan beragam hambatan pada tahun 2023. Jadi di sistem demokrasi kita yang akan menentukan itu capres-cawapres adalah partai politik. Saya sendiri sebagai menteri yang bertugas sekarang fokus kepada tugas yang sekarang saya jalani sebagai pembantu presiden, tutur Sandiaga. Nantinya apa yang diputuskan oleh partai politik, apakah itu saya ditugaskan terus menjadi menteri atau diminta berpasangan dengan Pak Prabowo, atau dipasangkan dengan Pak Anies, atau sama yang baru yakni Pak Ganjar, atau tokoh lain itu kita tidak tahu, ungkapnya. Jadi pada saat ini tentunya kita harus fokus kepada tugas kita. Nanti saat yang tepat kita harus siap untuk memutuskan menerima tugas dari yang dilimpahkan oleh partai politik, tuturnya.